Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Bercerita tentang seorang pria yang baru saja dibebaskan dari penjara lalu direkrut oleh bos mafia kejam. Namun di suatu waktu ia harus membrutal saat anak angkatnya diculik oleh komplotan mafia lain. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pemuda bernama Stray yang saat itu menuju ke arena pertarungan jalanan. Karena hampir setiap hari Stray bertarung di sana hanya demi mendapatkan sedikit uang untuk menyambung hidupnya. Kali ini Stray ternyata akan bertanding melawan mantan polisi yang sangat kuat dan terkenal begitu brutal kepada lawan-lawannya. Kemudian terjadilah perduelan antara Stray dengan si mantan polisi tersebut. Di tengah pertarungan terlihat Stray yang begitu kesulitan, bahkan beberapa kali ia dapat dipojokkan. Namun di suatu kesempatan Stray yang pantang menyerah dan tekadnya sekeras triplek, ia pun mulai membalikkan keadaan. Hingga pada akhirnya Stray dapat mengalahkan lawannya tersebut yang membuat semua orang di sana sangat kagum kepada Stray. Di balik itu rupanya ada seorang pria yang selama ini sudah lama mengawasi Stray. Dengan segera pria itu menghubungi bosnya dengan mengatakan kalau dirinya sudah menemukan petarung tangguh yang pasti bisa diandalkan oleh bosnya tersebut. Ternyata pria itu hadir di sana untuk menawari Stray pekerjaan dan jika Stray berminat maka besok malam Stray harus pergi ke sebuah klub yang ada di tengah kota. Singkat cerita, Stray pun pergi ke sebuah klub malam yang ada di tengah kota untuk memenuhi undangan tersebut. Ketika akan masuk, Stray diminta oleh salah satu penjaga untuk menunggu sebentar di dalam, sementara dirinya akan menginformasikan dulu kepada bosnya. Setelah itu, sambil menunggu, Stray memesan minuman lalu bersantai sejenak. Hingga tak lama Stray dihampiri oleh seorang penari klub bernama Susan. Di sini Susan yang ternyata tertarik kepada Stray, ia pun mencoba mengajaknya untuk menari bersama. Namun Stray menolak dengan alasan ia tidak bisa menari. Kemudian mereka pun berkenalan dan mengobrol yang membuat keduanya merasa nyaman. Setelah saling mengetahui kalau mereka berdua sama-sama jomblo, sekarang Stray yang tanpa ragu langsung meminta nomor telepon Susan. Bersamaan dengan itu, penjaga klub kembali datang lalu meminta Stray untuk menghadap bosnya yang akan mempekerjakan Stray. Ini dia si bos mafia yang akan mempekerjakan Stray bernama Estelle dan Estelle jugalah yang mempunyai klub malam ini. Sementara itu yang ada di samping Estelle adalah bodyguard-nya yang selalu menjaga Estelle kemanapun dia pergi. Kemudian Estelle menjelaskan jika dirinya sedang membutuhkan orang untuk melakukan pekerjaan dalam menagih hutang-hutangnya. Apabila Stray berminat, maka Estelle akan memberikan gaji yang jauh lebih besar ketimbang Stray melakukan pertarungan jalanan. Mendengar gaji yang besar, Stray pun tanpa ragu mengiyahkan tawaran tersebut. Setelah itu, Estelle langsung menyuruh Stray untuk menemui seorang pria karena Stray akan bekerja berdua dengannya. Saat itu juga, Stray pergi menemui pria yang dimaksud. Hey, you Kuda? Ini dia si pria yang bernama Kuda dan Kuda merupakan eksekutor Estelle dalam bidang penagihan dan sekarang Kuda akan bekerja dengan Stray. Di sini tanpa basa-basi, Kuda langsung mengajak Stray untuk menagih hutang kepada seseorang. Saat dalam perjalanan, Stray mencoba mengajak bicara Kuda, tapi tampaknya Kuda sama sekali tidak mau bicara. Bahkan ketika Stray bertanya tentang pekerjaan mereka, Kuda tetap tidak mau bicara ataupun memberikan penjelasan mengenai pekerjaan yang harus mereka lakukan. Setelah cukup lama berkendara, pada akhirnya mereka pun sampai di tujuan yang dimaksud.
Di sini barulah kuda mau bicara dan ia mengatakan kalau mereka akan menagih seorang bajingan yang mempunyai hutang kepada Estelle bos mereka. Tak lama dari itu keluarlah seorang pria berbadan besar dan pria tersebutlah orang yang akan mereka tagih. Kemudian kuda menyuruh Stray untuk menghajarnya dan Stray jangan sampai kalah dari pria besar itu. Dengan segera Stray menghampiri si pria lalu terjadilah baku hantam antara mereka. Hey. Setelah Stray berhasil mengalahkannya, kuda meminta Stray untuk memasukkan pria tersebut ke dalam bagasi mobil lalu mereka membawanya ke dekat pantai. Setibanya di dekat pantai, kuda kembali menyuruh Stray untuk menghajar si pria. Hey! Setelah si pria benar-benar tidak berdaya, barulah kuda menanyakan pembayaran uang yang sudah si pria itu janjikan. Namun si pria mengatakan kalau ia masih belum mempunyai uangnya dan si pria kembali meminta tempo kepada kuda. Dengan santai kuda menjawab kalau tidak ada tempo ketiga bagi seorang penghutang. You never did shut the fuck up. Kuda, please, man. Please. You. Setelah menghabisi pria tersebut, kuda mengajak Stray ke tempat latihan golf. Di sini kuda bercerita kepada Stray mengenai kenapa kuda bisa sampai bekerja dengan Estelle. Ternyata kuda baru saja bebas dari penjara setelah ia membantai kelompok mafia Rusia dan orang yang membantunya bebas adalah Estelle bos mereka sekarang. Setelah itu Stray bertanya kenapa kuda menghabisi orang tadi, padahal dengan kuda menghabisinya maka orang tersebut tidak mungkin membayar hutang. Kuda menjawab kalau ia tentu akan menyita rumahnya sehingga pria tadi tidak usah repot-repot membayar hutang. Lalu sebelum mereka berdua berpisah, kuda tidak lupa membayar Stray atas pekerjaannya sekarang. Di malam berikutnya, Stray bertemu dengan Susan, yaitu wanita penari yang sebelumnya ia temui waktu di dalam klub malam. Di sini mereka tampak semakin dekat lalu bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Dari mulai Stray yang merupakan seorang anak yatim piatu dan ia sudah ditinggal oleh orang tuanya semenjak remaja. Maka dari itulah Stray sering ikut bertarung di jalanan demi hanya bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kemudian giliran Susan yang bercerita dan ia juga mempunyai kesamaan seperti Stray, yaitu seorang anak yatim piatu semenjak remaja. Di tengah obrolan, Stray tak sengaja melihat tas Susan yang berisi sebuah pistol. Lantas Stray bertanya kenapa Susan membawa senjata. Susan menjawab kalau itu hanya untuk berjaga-jaga saja karena Susan tahu banyak orang jahat di kota ini. Setelah selesai makan malam bersama, Susan mengajak Stray ke sebuah tempat sepi dan ternyata Susan ingin melakukan anu-anu. Stray yang burung kacarnya sudah lama kedinginan, ia pun tentu menghayukan keinginan Susan. Keesokan harinya memperlihatkan Stray yang membayar uang kontrakan dari hasil ia kerja kemarin bersama kuda. Setelah itu Stray pun masuk ke dalam kontrakannya karena ia ingin segera beristirahat. Di sisi lain, kuda sendiri tampak sedang ngopi di dekat pantai untuk menikmati hari minggunya. Tak lama dari itu, kita diperlihatkan dengan seorang gadis bernama Rani yang sedang berjalan sendirian. Kemudian Rani berhenti dan diam-diam ia mencuri sebuah barang yang saat ini ia butuhkan. Sayangnya si penjual berhasil memergokinya lalu menyuruh Rani untuk segera mengembalikan barang tersebut. Kuda yang kebetulan melihat kejadian itu dengan segera menghampiri Rani lalu membayar ganti rugi kepada si penjual. Setelah itu, kuda dan Rani berkenalan dan Rani ternyata masih berusia 15 tahun. I'm Kuda. I am from Miami. What type of food do you like? I'll eat anything. Malam harinya saat mereka makan bersama, Rani bertanya kenapa kuda mau membantunya padahal kuda sama sekali tidak mengenal Rani. Kuda menjawab jika dulu ia juga mempunyai seorang gadis seusia Rani, tapi sayangnya sekarang anaknya telah tewas dihabisi oleh para mafia Rusia. Kemudian kuda balik bertanya di mana rumah Rani karena setelah makan ini ia akan mengantarkannya pulang.
Rani menjelaskan kalau sebenarnya ia adalah seorang yatim piatu yang tinggal di panti asuhan. Namun Rani memilih kabur sebab pemilik panti asuhannya sering berbuat tidak senonoh kepada Rani. Mendengar hal itu, Kuda menjadi kasihan lalu ia membawa Rani ke sebuah motel. Setibanya di sana, Kuda langsung membayar tagihan motel selama 1 bulan untuk Rani. Tidak lupa, Kuda juga menitipkan Rani kepada si pemilik motel agar Rani bisa nyaman selama tinggal di motel tersebut. Just a regular room. Setelah itu, Kuda memberikan sejumlah uang yang sudah diikat dengan jepitan rambut dan Kuda akan mengurus berkas supaya Rani bisa resmi menjadi anak angkatnya. Sebelum pergi, Kuda juga mengatakan kalau jepitan rambut itu adalah milik mendiang putrinya. Mendengar itu semua, Rani tampak terharu karena tidak menyangka kalau ia akan mempunyai seorang ayah angkat. Beberapa jam kemudian, ketika Rani sedang bersantai di dalam kamar motel, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarnya. Namun saat dibuka, ternyata orang tersebut berniat menculik Rani. Keesokan harinya memperlihatkan Kuda yang hendak kembali mendatangi Rani. Namun di sini Kuda tampak terkejut saat melihat pintu yang sudah dijebol dan Rani tidak ada di sana. Kuda yang bukan orang biasa, ia pun langsung menyadari kalau Rani pasti sudah diculik. Setelah itu, Kuda mencoba bertanya kepada tukang kebun apakah dia melihat Rani dengan menyebutkan ciri-cirinya. Si tukang kebun menjawab tidak tahu karena baru pagi ini ia bekerja di tempat ini. Lalu Kuda juga bertanya mengenai di mana si pemilik motel. Tukang kebun mengatakan kalau si pemilik motel sedang pergi keluar kota dan baru akan pulang pada nanti malam. Kemudian Kuda menemui Stray yang kala itu sedang melakukan pertarungan jalanan. Setelah selesai bertarung, Stray menghampiri Kuda dan Kuda langsung membawa Stray pergi dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan, Kuda bercerita tentang Rani dan ia mengajak Stray agar membantunya dalam mencari Rani. Stray yang mendengar itu semua, ia pun dengan senang hati mau membantu Kuda. Namun sebelum mencari Rani, mereka harus terlebih dahulu menyelesaikan pekerjaan yang sudah diberikan Estelle, bos mereka. Singkatnya, mereka sampai di suatu tempat untuk melakukan pekerjaan yaitu menagih hutang. Beruntung untuk nasabah kali ini tidak berbuat macam-macam dan akan membayar semua hutangnya sekarang juga. Akan tetapi Kuda tiba-tiba naik pitam setelah melihat jepitan uang yang diberikan orang tersebut. Kita tahu jepitan itu adalah jepitan milik mendiang anak Kuda yang sebelumnya diberikan kepada Rani. Don't fuck with me! Orang itu yang paham dengan kebrutalan Kuda, ia pun langsung mengatakan jika jepitan tersebut ia dapat dari si pemilik motel tempat Rani menginap. Setelah itu, Stray dan Kuda menemui Estelle terlebih dahulu untuk memberikan uang tagihan sebelum kembali mencari Rani. Namun di sini Estelle malah memerintahkan Kuda dan Stray untuk menagih uang lagi kepada seorang mafia bernama Freddy. Estelle menyuruh mereka agar datang ke tempat Freddy pada jam 12 malam. Mendengar hal itu, Kuda pun langsung meminta izin untuk tidak ikut dengan alasan Kuda ada urusan penting yang tidak bisa ia tinggalkan. Pada akhirnya, Estelle hanya memerintahkan Stray seorang untuk menemui Freddy pada jam 12 malam. Suit yourself. Setelah menemui Estelle, Kuda langsung bergegas pergi mencari si pemilik motel. Di sini, tanpa basa-basi, Kuda menghajar si pemilik motel untuk menanyakan di mana Rani. Setelah kakinya ditembak, pada akhirnya si pemilik motel mengatakan kalau Rani telah diculik oleh Freddy si mafia yang berada di ujung kota. Kuda langsung teringat kalau Freddy adalah orang yang akan ditagih oleh Stray pada jam 12 malam. Kemudian tanpa ragu, Kuda langsung menghabisi si pemilik motel. Satu jam kemudian, tepat pada jam 12, Kuda berhasil mengejar Stray yang kala itu hendak masuk ke markas Freddy.
Pada akhirnya mereka berdua sama-sama masuk ke dalam dan terlihat puluhan wanita yang sedang dikurung di dalam kandang jeruji besi. Ternyata wanita-wanita tersebut dipaksa untuk melakukan streaming online ilegal di dalam kandang. Bahkan untuk makan, minum, dan BO mereka juga harus melakukannya di dalam kandang. Ini dia Freddy si mafia yang menyambut kedatangan kuda dan Stray dengan cukup baik. She got some crazy ideas when I hear her. Sebelum membayar hutang, Freddy sempat melakukan perbincangan dengan kuda. Hingga kuda akhirnya tahu kalau bisnis streaming online yang Freddy jalankan ini adalah ide bisnis dari Estelle. Bahkan Estelle juga mendapat keuntungan hampir 60% dari bisnis tersebut. Kemudian Freddy mengatakan kalau kuda dan Stray ingin wanita, ia tinggal masuk saja ke dalam kandang seperti seekor hewan. Everybody got their poison, yeah me? Me? Bersamaan dengan itu, kuda dibuat kaget setelah melihat Rani yang akan mereka masukkan ke dalam kandang. Di sini kuda memilih diam seolah-olah ia tidak mengenal Rani. Kuda nampaknya masih memikirkan cara bagaimana ia bisa melepaskan Rani dari tangan kelompok Freddy. Setelah itu, Freddy membayar hutangnya lalu kuda dan Stray segera pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, kuda dan Stray kembali menemui Estelle sambil menyetor uang yang tadi diberikan oleh Freddy. Di sini kuda langsung memohon kepada Estelle untuk menghentikan bisnis Freddy sekarang juga. Mendengar hal itu, Estelle menolak sebab pendapatan dari Freddy begitu sangat besar. Kuda terus saja memohon tapi Estelle tetap menolak. Hingga pada akhirnya kuda memutuskan untuk berhenti bekerja bersama Estelle. Merasa tersinggung dengan tingkah kuda, Estelle langsung menyuruh bodyguard-nya untuk menghabisi kuda, lalu terjadilah perduelan antara kuda dengan bodyguard Estelle. Ketika mereka sedang bertarung dengan brutal, Estelle lantas menyuruh Stray untuk ikut membantu si bodyguard dalam menghabisi kuda. Namun bukannya membantu, tapi inilah yang dilakukan Stray. Setelah itu, si bodyguard berusaha menghabisi kuda, namun untungnya kuda mampu merebut pistol yang dibawa oleh si bodyguard dan mengpoinkannya. Estelle yang melihat hal itu segera mengeluarkan senjata untuk menghabisi mereka, namun tiba-tiba ternyata orang yang menembak Estelle adalah Susan. Kita tahu Susan memang bekerja sebagai penari di klub malam milik Estelle. Kemudian kuda menyuruh Susan dan Stray untuk membawa semua uang milik Estelle lalu pergi ke kota lain sementara kuda nanti akan menyusul. Ternyata saat itu juga kuda akan kembali mendatangi kelompok Freddy untuk membantai mereka dan menyelamatkan Rani. Dimulai dengan menghabisi penjaga yang ada di belakang markas. Lalu diam-diam kuda masuk ke dalam dan langsung membrutal dengan menghabisi para anak buah Freddy. Setelah itu, kuda memberikan semua kunci kandang untuk melepaskan semua wanita sandaraan yang ada di sana. Lalu ketika kuda hendak menghampiri Freddy, ternyata ia malah berhasil ditumbangkan oleh Freddy dengan cara ditembak. Kemudian saat Freddy akan benar-benar menghabisi kuda, tiba-tiba rupanya itu adalah Rani. Kuda yang tadinya ingin menyelamatkan Rani, tapi sekarang malah Rani yang menyelamatkan kuda. Setelah itu mereka berdua segera pergi untuk menyusul Stray dan juga Susan. Ketika sudah bertemu, mereka berencana akan pindah ke kota yang jauh dengan semua uang milik Estelle dan juga Freddy. Di akhir film memperlihatkan Stray yang sekarang membuat usaha montir. Terlihat di sana juga ada Rani dan Susan yang tampak sangat bahagia. Lalu kemanakah kuda? Ternyata kuda saat itu sedang cekcok dengan gebetan barunya sebab uang yang kuda berikan kepada si gebetan ada bercak darahnya.